Yang Pak Masudi tadi ya. Yang selanjutnya Pak Adi. Terima kasih Pak Adi masukan kepada kami. Di sini ada uang banyak tapi tidak bisa dimanfaatkan rakyat miskin. Nah, ini tergantung sebenarnya program juga. Hampir sama juga ini jawaban seperti yang saya sampaikan tadi. Kita memang sadar bahwa Aceh mempunyai uang, di mana silva kita pada tahun 2020 ada hampir 4 triliun, Pak. Kalau saya juga membayangkan hari ini lihat masyarakat sedihnya seperti ini, memang apa salahnya sih uang ini kita sepakati yuk kita bagi ke masyarakat sana, kenapa rupanya? Aturan kita cari. Nah, ini satu lagi Pak Haji Umar kan. Coba-coba manipulasi masyarakat dan Allah. Pemerintah harus turun dan mengontrol, mengawasi. Jangan diam dan tenang saja. Kalau kita diam dan tenang saja, kita akan dipertanyakan, ada apa sebenarnya? Atau apa ada sesuatu? Kan begitu. Ini pertanyaan rakyat nanti. Demikian, Mbak Riz. Oke, baik. Pak Yahdi Hasan mungkin bisa menanggapi pertanyaan di Pak Ade, Pak Yahdi Hasan. Beliau juga terima kasih. Tidak mendapatkan honor nih dari Imam juga. Terima kasih. Yang pertama saya hormati dulu Pak Haji Umar sebagai perwakilan kita DPD. Assalamualaikum Pak Haji Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yadi. Mohon maaf saya agak terlambat sedikit tadi ini, mungkinlah karena perjalanan dari Banda Aceh ke Aceh Tenggara. Ini saya baru sampai tadi malam ini, Pak. Oh, siap. Jadi saya lagi posisi di daerah di Aceh Tenggara, Pak. Ya, selamat. Yang kami hormati juga kepada penelpon. Ada 2 kalau nggak salah saya tadi, saya tangkap di sini saya catat, ada Pak Masudi dan Pak D. Ya. Assalamualaikum Pak Masudi dan Pak D. Terima kasih juga kepada moderator RRI Banda Aceh. Sedikit saya mau nambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Haji Umar tadi. Masalah walaupun saya belum terlambat masuk, tapi ada Pak Masudi tadi ya. Lebih dikedepankan pembangunan infrastruktur daripada mungkin modal masyarakat ataupun untuk perekonomian masyarakat, meningkatkan ekonomi masyarakat. Memang terus terang saja mungkin masyarakat juga bosan mendengar seringnya terjadi perdebatan di DPR. Kemungkinan saya juga sering ditelepon, juga sering di WA bahwa kenapa sih hobinya DPR itu ribut dengan pemerintah. Sebenarnya masyarakat tidak tahu juga, seringnya kita ribut dengan pemerintah itu, seringnya kita miskomunikasi itu bukan sebenarnya karena apa keinginan sendiri, bukan. Karena banyaknya usulan masyarakat yang kita sampaikan ke pemerintah itu banyak aturan yang dibuat seperti itu. Jadi kadang-kadang kita memperjuangkan sebuah program itu juga, kita kadang-kadang ribut di sana, deadlock pembahasan seperti itu. Karena kan DPR ini kan dia mempunyai kewajiban. Ada 3 yang dia punya, yang harus dia perjuangkan di sana. Yaitu salah satu tadi, memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Di sana seringnya. Nah, setelah nanti kita pembahasan anggaran, setelah nanti kita juga turun ke desa seperti ini, masyarakat menyampaikan hal-hal mungkin pembangunannya, membuat paret, bantuan bibit, bantuan ini, segala macam, rumah doa apa. Ini yang disampaikan kepada kami. Nah, ini yang kami sampaikan di pemerintahan sewaktu kita membahas anggaran. Nah, setelah nanti kita juga menyepakati bahwa usulan itu kita masukkan dalam program yang namanya SIPD. Tetapi waktu pelaksanaannya, coba lihat, pelaksanaan itu jauh mau terakhir tahun berjalan itu. Padahal kita sudah sepakat bahwa bulan 2 Februari itu, awal tahun itu sudah dilaksanakan. Karena kenapa? Kita boleh lihat hari ini. Kadang-kadang masyarakat juga, ataupun mungkin mohon maaf juga kadang, orang lain juga, alergi dengan namanya pokir itu. Padahal pokir itu yang menyentuh langsung ke masyarakat. Boleh lihat nanti program itu Pak Yuma. Boleh masyarakat lihat itu, kawal itu. Yang menyentuh yang sangat menyentuh masyarakat itu adalah pokir itu sendiri. Boleh lihat sekarang program pemerintah itu. Ya, kita bukan menafikan juga program pemerintah juga bagus. Tapi ayo sama-sama yang program di sana pun kita jalankan, ya pokir itu kenapa tidak jalankan? Kan pokir itu bukan sebuah haram, buat barang haram itu. Legal itu, sah masuknya itu sebuah pokir itu. Kenapa? Karena rata-rata juga dewan itu juga turun ke lapangan. Mereka juga bersentuhan langsung dengan masyarakat. Yang ini yang kita perjuangkan. Sudah jelas di dalam sumpah jabatan DPR, seorang DPR itu juga sudah jelas di situ.
memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Nah, kami sebagai anggota DPR Aceh hari ini mewakili daripada masyarakat Aceh pada khususnya. Ini yang kita perjuangkan di sana. Nah, masalah penggunaan dana otsus. Jadi juga memang ada dilema di sini Pak Haji Umar memang. Di mana ada Permendagri nomor 12 tahun 2019. Masalah dengan keuangan. Masalah keuangan daerah namanya di situ. Di situ memang pertama sekali banyak sekali di situ rambu-rambu, maksudnya bukan rambu-rambu, banyak sekali di situ program-program yang tidak menyentuh masyarakat. Salah satunya dulu di dalam Permendagri itu adalah dana otsus tidak bisa membangun masjid, tidak bisa membangun daya, dan banyak hal yang tidak bisa dibangun di sana. Makanya ini juga kita protes. Kita sampaikan ke pemerintah, yuk sama-sama kita Jakarta sana, ke Mendagri, yuk kita perjuangkan. Bagaimana Aceh uang banyak tidak bisa membangun sarana ibadah. Ini juga kita perjuangkan. Jadi alhamdulillah untuk tahun 2022 dana otsus itu sudah bisa membangun masjid dan juga balai pengajian, bahkan juga sudah menasah juga bisa dibangun. Ini yang Pak Masudi tadi ya. Yang selanjutnya Pak D. Terima kasih Pak D masukan kepada kami. Di sini ada uang banyak tapi tidak bisa dimanfaatkan rakyat miskin. Nah, ini tergantung sebenarnya program juga. Hampir sama juga ini jawaban seperti yang saya sampaikan tadi. Kita memang sadar bahwa Aceh mempunyai uang. Di mana silva kita pada tahun 2020 ada hampir 4 triliun, Pak. Kalau saya juga membayangkan hari ini lihat masyarakat sedihnya seperti ini, memang apa salahnya sih uang ini kita sepakati yuk kita bagi ke masyarakat sana, kenapa rupanya? Aturan kita cari. Ini satu lagi Pak Haji Umar kan, di Papua, saya juga membaca ini di Papua itu, uang otsus itu suka hati mereka itu menggunakannya untuk rakyat. Mohon maaf, marah untuk pesta pun mereka bisa ke uang otsus. Kenapa kita uang otsus ini tidak kita cari sebuah aturan yang tidak menyalahi aturan dengan hukum? Seperti Pak D bilang tadi, masa uang gaji penjaga masjid pun terlantar? Bagi mereka kenapa rupanya? Saya turun ke daerah ini, misalnya Pak Haji Umar, saya turun ke daerah. Saya punya mungkin ada beberapa alim ulama, tokoh masyarakat muda itu. Saya bawa ceramah-ceramah setiap kampung, kenapa rupanya? Danai, uang kita ada kok. Masa uang penjaga masjid, miris kita mendengarnya kalau ini pun bisa terlambat dibayar oleh pemerintah seperti itu. Saya juga tidak tahu di mana kelemahan seperti ini. Kita punya uang kok. Setiap anggota dewan turun itu berikan dana itu, kasihkan ke masyarakat. Oh, di bidang agama bawa ceramah-ceramah keliling kampung. Kenapa rupanya? Di Aceh ini berapa? 6.000 kampung. Kenapa suruh turun terus? Bagi terus. 81 anggota dewan itu bagi terus. Jangan uangnya dikasihkan langsung ke dewannya, tapi berikan terus, didampingi mereka. Oh, mungkin secara ekonomi juga apa dibutuhkan mereka. Oh, mungkin ini bagian pupuk, kasih pupuk terus. Ini sebentar lagi mereka teriak masyarakat pupuk tidak ada. Artinya, saya sepakat apa yang disampaikan Pak Haji Umar tadi. Masalah desain tadi, ini pun memang perlu juga menjadi perhatian kita ke depan. Memang harus desain desainnya itu, program itu harus kita desain dari awal memang itu supaya masyarakat juga merasa bahwa setiap ada permasalahan itu pemerintah hadir di sana. Hari ini kita dengar sendiri, begitu ada masalah, belum merasakan melihat adanya di sana kehadiran daripada pemerintah. Nah, kebetulan Pak Haji Umar pada tahun 2021 ini DPR juga membuat kanun, salah satunya tentang kanun tata niaga komunitas Aceh. Jadi tujuan daripada kanun tata niaga komunitas Aceh ini ialah kemungkinan nanti kadang ke depan bisa pengganti dana otsus yang mau habis ini. Hari ini banyak komoditi Aceh ini melalui Sumatera Utara mereka mengirimkan barang ke luar negeri. Nah, manfaat dan syafaatnya untuk Aceh itu hanya ya sekedar uang bonbon saja cuma nanti. Tapi dengan lahiran nanti kanun ini, alhamdulillah harusnya semua komunitas Aceh itu nanti keluar harus melalui pelabuhan Aceh. Kita mempunyai pelabuhan, mempunyai infrastruktur, dan juga mempunyai uang. Dana kita ada. Ngapain lagi dana kita itu yang ada mengendap aja di sana itu? Tahun 2020 3T,940 miliar.
Tahun ini saya belum tahu berapa. Itu makanya kemarin dulu, kenapa juga dia bilang DPR menolak LPJ Gubernur, laporan pertanggungjawaban dia. Banyak hal-hal yang kita tidak bisa sampaikan ke masyarakat. Cuman kadang-kadang ya, bagi masyarakat juga ya, berikan kepada kami kalau memang kelemahan-kelemahan ada di kami, di mana kami mungkin lalai dalam pengawasan ini, sampai kepada kami. Tapi terus terang, kami juga tidak ingin selalu berdebat dengan pemerintah di sana. Capek juga kita itu. Kenapa nggak kita membangun Aceh? Yang tadi seperti tadi, kalau memang kita sepakat, ayo sama-sama kita gunakan uang Aceh itu untuk membangun rakyat kok. Uang banyak tapi masyarakat yang miskin. Kadang-kadang ini yang disampaikan kepada kita, miris kita mendengarnya. Padahal uang kita ada, tidak bisa dimanfaatkan. Saya pikir itu tambahan. Oke, baik. Kita coba terima telepon. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Ibu Lis, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Cik Abang Hitam ya? Betul, boleh di RCC nih. Oke, di Lamdingin. Lampulo, Cemerlang Lampulo. City. Lampulo, Cemerlang City ya? Iya. Oke, LCC. Silakan, Cik Abang. Terima kasih Bu Lis. Ini langsung untuk Bapak dari anggota Dewan tadi. Begini Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, karena kita ini banyak duit, tidak tahu kemana dibawakan. Sebenarnya mudah sekali Pak. Cobalah kita membuat manufaktur yang banyak. Karena apa? Dengan adanya manufaktur kita bisa membuat sandang pangan masyarakat tepat sasaran. Yang pertama, yang kedua terjadilah kestabilan ekonomi. Nah, dalam hal ini janganlah kita berdampingan dengan infrastruktur daripada strategis pemerintah. Itu sudah dijalankan oleh Pak Jokowi. Kita ambil jalan yang lain, seperti yang saya bilang tadi. Kita ciptakan manufacturing yang banyak, supaya terjadinya kestabilan ekonomi, supaya terjadinya sandang pangan rakyat tercipta. Begitu Bapak anggota Dewan dari saya. Sudah di RCC. Terima kasih, boleh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Yadi. Oke. Terima kasih. Saya sepakat apa yang disampaikan oleh Bapak Lampulo Lampulo Cemerlang City ya. Abang Hitam. Oh ya, masalah manufaktur perlunya sama juga ini program ini, di mana katanya kalau infrastruktur biarkan urusan pusat aja Pak Jokowi. Nah, sebenarnya terus terang juga mungkin kadang 2020 kita juga sudah membuat program yang dikatakan seperti manufaktur tadi sudah semua. Karena akibat COVID-19 kemarin semuanya direfocusing anggaran itu. Terus terang juga kami Dewan juga hampir setengah aspirasi kami itu dipangkas, artinya direfocusing anggaran itu. Makanya hari ini anggaran itu tidak bisa digunakan. Saya sepakat apa yang disampaikan beliau tadi bahwa dana uang Aceh itu kenapa sih tidak seperti peningkatan ekonomi lah, kita lebih mengedepankan peningkatan ekonomi rakyat lah di sana. Seperti ini baru-barusan ini saya juga berterima kasih sekali kepada pemerintah Aceh, dalam hal ini dinas Koperasi dan UKM, di mana pada hari Rabu kemarin mereka juga sudah membuat mengadakan tes wawancara bagi masyarakat yang menerima modal usaha. Kebetulan kemarin saya juga kena zona di Aceh Tengah untuk mengawasinya itu dari DPR dan Komisi 2. Jadi ada dana sekitar 27 miliar dana di koperasi itu, ini yang akan nanti dibagi ke seluruh Aceh untuk modal usaha mereka. Maksudnya saya ngerti hal-hal seperti ini yang mau kita kedepankan. Mungkin juga di Dinas Perindak juga mempunyai program, Dinas Sosial juga mempunyai program yang menyentuh langsung dengan masyarakat. Saya sepakat dengan itu dan insya Allah ke depan juga akan kita kontrol ini Pak. Terima kasih. Baik. Pertanyaan sudah terjawab semua ya bagi penanya kita di perbincangan kita polemik berakhirnya dana otsus Aceh 2007. Kita ke Pak Yadi. Pak Yadi, sejauh ini sebenarnya apa yang dilakukan oleh pemerintah? Pengawasan seperti apa dilakukan oleh DPR sendiri Pak? Ya, seperti ini tadi, pemerintah juga mungkin sudah berusaha sebaik mungkin untuk melakukan hal-hal yang untuk menguntungkan masyarakat dengan ada anggaran. Jadi kan kita sudah begini Bu, kita sebenarnya pertama sekali waktu kita duduk dulu datang pemerintah ke DPR meminta untuk pembahasan anggaran, tentunya kita akan melihat dulu pendapatan Aceh itu dari mana saja. Iya. Anggaran pendapatan itu dari sana, misalnya nanti dari DAU, DAK, otsus, perimbangan, pajak dan segala macam, pajak Aceh.
Jadi nanti dia sudah ada ini kesepakatan tergabung dah mungkin nanti uang itu ada sekitar 16 triliun uangnya. Ini yang kita sepakati dulu. Nah, setelah nanti ini disepakati uangnya sudah ada seperti ini, maka juga kita nanti melihat belanjanya itu apa saja belanjanya. Di sana kita lihat belanjanya untuk ini. Seperti kemarin kita lelah juga dengan adanya Mutius, dengan adanya pembelian pesawat, kapal laut segala macam. Sebenarnya kadang-kadang ide itu belum tentu sepakat DPR juga, karena menyentuh langsung ke masyarakat tidak ada. Kami di DPR, anggota DPR mungkin sekitar dana 1, sekian T diberikan untuk pokir. Nah, boleh lihat pokir ini sendiri. Pokir ini sendiri apa programnya? Menyentuh dengan masyarakat. Sisanya itu bagaimana? Hari ini dana APBA baru terrealisasi sekitar 35%. 35% secara keuangan dan fisik baru 40%. Di situ kita lihat 30% itu mereka itu habisnya di mana? Apakah bantuan langsung ke masyarakat atau memang habis untuk membayar gaji ASN itu sendiri, program mereka itu sendiri? Kita lihat. Tapi inilah waktu kita kontrol, kita disudutkan dengan satu hal lain. Kalau saya terlampau poka nanti di sana untuk bukan menyudut sebenarnya ini, kita mengingatkan kepada teman-teman kita di eksekutif bahwa secepatnya dibangun loh Aceh itu. Dibantu loh masyarakat itu. Mereka sudah teriak. Karena terus terang juga Bu, kalau saya terus terang hampir setiap bulan saya turun ke lapangan. Pak Ajimar kalau saya terus terang, mungkin setiap bulan saya turun ke Aceh Tenggara Pak Umar dan Gaya Luas. Setiap bulan saya turun ke lapangan. Maka saya betul-betul persoalan-persoalan yang ada di daerah. Bahkan saya itu kalau saya itu ke Aceh Tenggara, saya singgah dulu Takengon Pak. Saya singgah Takengon bertemu dengan teman-teman dulu sana. Jadi tahu betul kita perasaan mereka itu bagaimana. Aceh banyak uang, tapi Aceh miskin. Seperti ini. Nah, lebih-lebih di masa pandemik ini sendiri. Artinya ini kita harus lebih melihat masyarakat itu. Masuk ke dalam pemerintah itu juga. DPR juga masuk ke dalam. Apa sih yang ingin ke mereka? Kita jadikan satu buah dokumen, kita bagikan. Simpel saja sebenarnya. Cuman hari ini, kadang-kadang ya juga, mohon maaf juga, Pak Gubnya mungkin sendiri berjalan, juga DPR juga tidak mau open. Kalau saya terus terang Pak, saya kalau memang ada yang bisa menguntungkan masyarakat, saya kejar. Terus terang, saya sering berkomunikasi dengan kepala dinas. Nah, hubungan baik. Kalau saya betul, hari ini saya bukan tugas saya, tapi saya betul ke Tenggara, saya mau memantau memantau tes PNS yang di setiap kabupaten. Hari ini mulai. Kemarin dulu juga saya bersama dengan dinas koperasi. Kebetulan dinas koperasi mitra saya. Saya bergabung di sana, menggabungkan diri saya, Pak. Begitu saya dengar, menggabungkan diri. Kenapa? Karena di sana ada masyarakat yang menginginkan, ada masyarakat yang berjuang di sana untuk mendapatkan modal dia, untuk melangsungkan kehidupan dia. Saya pikir seperti itu. Oke, baik. Kita ke Pak Haji Umar. Pak Haji Umar, apa yang harus dilakukan pemerintah andaikan memang dana OSUS tersebut pengajuannya di 2027 nanti benar-benar tidak dilanjutkan? Ini bagaimana? Ini andaikan. Maksudnya kalau seandainya dana OSUS ini tidak berlanjut setelah tahun 2027. Tetap berakhir di 2027 gitu. Ya. Inilah kerja nyata sebenarnya. Kalau memang ini tidak dilanjutkan, artinya kita, sementara dana lain pasti masuk, BAK dan DAU tentu adalah itu dana-dana yang kebutuhan real daerah tentu itu masih masuk. Dana OSUS ini kan dana lebih yang diberikan oleh pemerintah. Maka dalam hal ini, inilah kehidupan yang nyata sebenarnya. Kehidupan yang real. Ayo sekarang kita hadapi kehidupan yang real. Maka dari sekarang ini sebenarnya pemerintah dari pertama digelontorkan dana OSUS itu pemerintah harus menyiapkan sebenarnya masyarakat yang mandiri. Mempersiapkan individu-individu masyarakat yang mandiri. Maka tidak ada kata lain kemandirian secara personal masyarakat itu yang harus dibina oleh pemerintah, ya, dikondisikan oleh pemerintah. Jadi kita tidak bisa bergantung selalu dengan pusat. Ya, kalau dana OSUS ini, kalau dana lain mungkin dana DAK, DAU masih diberikan oleh pusat. Tapi kalau OSUS ini tidak mungkin lagi kita bergantung dengan pusat.
Berarti kita selama ini misalnya ini kita bermimpi, kita berhenti bermimpi, ayo kita bangun kehidupan yang nyata. Jadi kita mari kejar PAD kita berapa, kemudian proyek pengembangan masyarakat sehingga itu mencapai kesejahteraan masyarakat lewat komunitas ekonominya, UMKM-nya, itu yang harus dimaksimalkan oleh masyarakat. Karena apa? Masyarakat hari ini kalau kita beri modal terus, uang terus, sampai kapan pertanyaannya? Sampai kapan? Pemerintah juga akan dijajal oleh pemerintah pusat, ya, diberikan uang terus sampai kapan? Anak yang memang selalu kita berikan jajan dari kecil masa sekolah sampai dia nikah tetap dimodalin orang tuanya, apa yang terjadi anak itu? Mandirikah anak itu? Rumah pun tak punya, istri juga harus dibeli baju oleh orang tua, kan tak mungkin itu. Maka yang diharapkan dengan semangat dana OSUS ini sendiri sebenarnya semangat untuk meniti kehidupan. Tapi setelah kita dewasa, mungkin kita bisa membantu orang tua. Jadi tidak lagi orang tua yang terus membantu dari kecil sampai nikah sampai punya cucu, kan tidak etis begitu. Itu kira-kira miniatur daripada desain dana OSUS sendiri. Yang terakhir mungkin antara DPR dan pemerintah itu harus mencapai satu equality, satu kebersamaan langkah dan pola pikir. Bagaimana tadi dikatakan oleh Pak Yandi bahwa masalah program pemerintah, silakan DPR punya pokok pemikiran, silakan dijalankan, tapi pemerintah juga harus mengimbangi, artinya disinergikan apa yang sudah dilakukan oleh DPRA, kemudian selebihnya adalah dilakukan oleh pemerintah. Jadi jangan ada ganda atau irisan dalam program. Ini Pak Yadi bisa membantu 10 orang, jumlah orang yang harus dibantu di sana 100. Jadi yang 90-nya harus dibantu oleh pemerintah. Kesamaan gerak, kesamaan langkah, equality. Kemudian rumah juga begitu. Pak Yadi bantu 10 rumah. Di situ ada program pemerintah harus bantu, misalnya kalau 100 berarti 90 rumah yang tidak dibantu oleh Pak Yadi dibantu oleh pemerintah. Jadi kalau begini, jadi bersama, selesainya sama. Jadi pada akhirnya di tahun itu nanti ketika kita melakukan evaluasi, selesai. Dari DPR sudah segini, dari pemerintah sudah segini. Oke, selesai. Yang terakhir mungkin saya menanggapi juga, yang terakhir kali masalah, apa kata Pak Yadi tadi, masalah pembangunan mungkin di akhir di bulan programnya harusnya Januari ataupun Februari sudah digelontorkan, tapi yang kita lihat kan adanya pembangunan itu tendernya di bulan September atau di bulan Oktober. Kalau kita tanya kepada pemerintah daerah, mungkin pemerintah daerah menjawab begini, Pak, adanya perubahan aturan di Kemendagri, ya kan? Adanya perubahan nomenklatur, refocusing dari Kementerian Keuangan. Padahal itu bahagian kecil saja. Bahagian kecil saja daripada aturan. Kita tahu itu. Namun, tapi bukan pemerintah Aceh loh, Pak Lis. Di rekening itu daerah itu banyak uang tersimpan. Dan itu akan memperoleh pundi-pundi yang terus. Tapi bukan di Aceh loh, mungkin. Daerah lain. Dijadikan bergeming politik, Pak. Semoga Pak tidak ya. Jadi itu yang selalu saya sering rapat dengan Kementerian Keuangan, dibuka semua peta keuangan daerah. Karena mitra saya Komite 4, Kementerian Keuangan, BPK juga, BPKP, Kementerian Koperasi juga. Jadi di situ dibuka ini Pak, anggaran-anggaran yang kami sudah transfer ke daerah, tapi masih ngendap di rekening daerah. Ada apa ini? Ya, saya nggak tahu, mungkin ya saya tidak husnuzon, mungkin uang itu agar selamat gitu ya. Jadi sangat berhati-hati pemerintah dalam menggunakan sampai dengan mungkin bulan September baru dialokasikan agar uang ini tidak poya-poya ya. Tidak salah sasaran begitu ya. Tapi yang kita inginkan adalah pemerintah yang akurasinya pada uang masuk ke rekening daerah, ke kas daerah, langsung dieksekusi. Tender dibuka secara umum. Jangan ada dusta di antara kita. Yang menang tender, yang ikut tender.
bukan yang tidak ikut lalu menang. Mudah-mudahan di Aceh tidak begitu. Ya, itu yang harapan saya, Pak Lis. Iya, baik. Pak Hayadi mungkin ada, silakan. Ini, Harapan. sebenarnya kan begini, kalau apa yang disampaikan Pak Umar, saya terima kasih sekali juga apa yang disampaikan oleh senior saya, orang tua kita, bahwa itu adanya. Nah, ini harapan kita ke depan. Seharusnya ini melalui RRI ini saya sampaikan juga bahwa ayolah pemerintah, dalam hal ini Pak Gubernur, ayolah duduk bersanding kita bersama-sama untuk membangun Aceh, untuk membangun negeri ini sama-sama kita di sini. Kita mulai, belum terlambat walaupun katanya Pak Gubernur setahun lagi mempunyai jabatan. Ayo tahun 2022 kita buktikan. Kita duduk bersama. Kita mulai, kita duduk bersama, kita desain program ini. Ayo yang menyentuh masyarakat. Bulan Januari, Februari kita mulai terus. Kita mulai mau tender laksanakan, mau PL, mau apa, swadaya masyarakat, mau swakelola, ayo kita silakan dulu. Supaya bagaimana? Supaya masyarakatnya keluar dari kemiskinan. Itu himbauan saya kepada pemerintah saat ini. Kalau kami DPR silakan. Capek kita berdebat, rakyat kita sudah miskin itu. Nggak perlu itu. Kita buang ego sektoral itu kita buang. Mari kita melihat lebih ke depan, lebih luas. Masyarakat ini menginginkan. Kadang-kadang mohon maaf nih Pak, masyarakat menelpon kita. Seandainya kita angkat saja, sembuh itu penyakitnya Pak. Nah, Tapi kalau kita nggak angkat mungkin itu masyarakat itu. Saya juga seperti itu dulu. Kalau saya menelpon Pak Umar jawab sembuh penyakit saya Pak. Kalau batuk saya sembuh tuh Pak. Hari ini masyarakat juga seperti itu. Ini yang kita mau. Terus terang selanjutnya masalah outsource ya. Kalau saya Pak Umar, kalau kita bersama-sama, saya nggak ragu kalau outsource habis Aceh ini. Aceh ini modal, Aceh ini kaya Pak. Makanya terus terang, kebetulan saya ditunjuk oleh teman-teman sebagai ketua pembahasan kanun untuk tata niaga komoditas Aceh. Saya nggak bisa bayangkan nanti Pak, kalau kanun ini sudah jadi dan berhasil dan bersinergi dengan pemerintah. Saya nggak bisa bayangkan hari ini pengusaha Aceh yang menaruhkan uang di Sumatera Utara triliunan Pak. 4T lebih setahun itu dari Aceh Tengah, Bener Meriah, Takengon Pak. Saya baru turun. Aceh Tengah, Bener Meriah dan Takengon, Gailuos, 4T lebih uang mereka setahun Pak ke Medan Pak. Di sana mereka melalui Belawan sana ngirim barang Pak. Seandainya kita buat pelabuhan di Aceh, ini akan pasti ke Aceh mereka Pak. Ditambah lagi nanti pengusaha-pengusaha luar yang mau berinvestasi di Aceh. Artinya ada uang 8 triliun nanti beredar di Aceh ini Pak. Di seluruh Aceh. Kalau apabila ini terjadi. Makanya saya terus terang semangat sekali saya Pak. Aceh Tengah itu setiap harinya itu Pak mengirim setiap hari. Setiap tahun itu dia mengirimkan kopi itu Pak 3.000 kontainer Pak. Satu kontainer itu 19 ton. Kalau diuangkan 1,4 miliar satu kontainer Pak. Bayangkan mereka itu kirimkan ke sana. Nah, lagi pula kalau mereka itu kirim ke Medan, itu mereka mengeluarkan uang 10.000 Pak, 1 kilo. Tapi seandainya mungkin dari Gedung Kuku, nanti dari Malehati, nanti mungkin dari Kuala Langsa, ataupun dari bagian barat, Singkil, ini uangnya di Aceh beredar. Mungkin cuma hanya mengeluarkan uang mungkin sekitar 4.000, 5.000 Pak. Terpangkas modal mereka di sana. Makanya semangat sekali saya untuk TNKA ini Pak. Nah, inilah nanti yang akan menutupi daripada dana-dana outsource yang berakhir. Kita bisa juga TNKA juga bisa menghasilkan PAD, adanya Blok B yang sudah kita kelola. Kita juga BUMA, Badan Usaha Masyarakat Aceh, ini juga mungkin nanti sudah berperan ke depan yang harus mencari dana ataupun PAD. Ini adalah ujung tombak kita ke depan kalau bagus kita untuk untuk memantaunya ataupun kita menggiringnya ke sana Pak. Ini adalah sebuah pilot project ke depan. Jadi saya harapkan kepada pemerintah juga, kita semua hari ini coba kita berpikir, jangan lagi kita banyak menciptakan proyek terus kita Pak. Tapi ciptakanlah pilot project itu sendiri, di mana sebuah bangunan itu bisa memakmurkan masyarakat yang di sekelilingnya Pak. Artinya kita ciptakanlah pilot project itu, diperbanyaklah program pilot project itu sendiri. Saya pikir itu. Oke, baik. Waktu juga sudah menunjukkan pukul 9:19 menit waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan untuk hari ini terkait dengan polemik berakhirnya dana otsus Aceh 2027 ini ada solusi dari temu, dan kita lihat bahwa
dana yang sudah dikucurkan dan juga yang sudah dilakukan untuk tahapan-tahapannya setiap per tahun, ya mudah-mudahan tepat sasaran, kita harapkan seperti itu. Masih ada perubahan, masih ada waktu kita untuk lebih kurang 7 tahun lagi ya, seperti itu ya. Ada waktu untuk kita bisa perbaiki sehingga harapan-harapan yang diharapkan oleh masyarakatnya akan terpenuhi dan dana tersebut akan tepat sasaran yang kita harapkan. Terima kasih untuk narasumber kita Pak Haji Sudirman selaku anggota Komite 4 DPD RI dan juga Pak Hadi Hasan ya selaku anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sudah bersama kami. Terima kasih.